Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Philip Sagari Lestarigan dengan NIM 21030636. Nah, saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dan dari Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang diberikan oleh Ibu dosen Tatif Widianasari SPTMP, yaitu pada mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Nah, adapun tugas praktikumnya yaitu mengenai menjelaskan biosintesis dari telur. Nah, ada biosintesis pada telur ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sintesis dari yolk, kemudian ada sintesis albumin, dan ada sintesis pada karabang. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sintesis pada yolk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu yolk. Nah, yolk ini sering juga disebut dengan kuning telur, yang tersusun dari 50% air dan 5%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, di sini berarti satunya itu protein dan lipidnya ada 2. Nah, lipid dalam yolk ini berbentuk lipoprotein, dan dalam yolk ini juga terdapat padatan yang mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, kemudian ada lipofitelin atau high density lipoprotein ataupun HDL, atau dapat juga disebut dengan kolesterol yang baik. Nah, di dalam yolk juga terdapat karbohidrat, yaitu berupa polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Nah, di sini saya sudah ada skema yang saya buat mengenai biosintesis dari yolk. Pembentukan ataupun sintesis komponen-komponen yolk ini dapat juga disebut dengan vitellogenesis. Nah, ini berlangsung pada hati ataupun liver. Kenapa di hati? Ya, karena di dalam hati ini merupakan tempat bermetabolismenya semua hasil absorpsi dari pencernaan yang terjadi di dalam tubuh, tapi dalam catatan berada di bawah koordinasi dari hormon-hormon gonadotropins dan juga steroid. Nah, kita langsung masuk ke sintesis yolknya. Nah, sintesis yolk pertama kali diproduksi dari ovarium. Nah, seperti yang kita ketahui, ovarium ini menghasilkan ovum berlangsung selama 1 kali periode. Nah, proses pembentukan ovum ini dipengaruhi oleh kinerja dari hormon gonadotropins yang saya sampaikan tadi. Nah, yang mana hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofosa anterior yang dikenal dengan adenohipofosa yang berpusat di hipotalamus. Nah, sedangkan pada hormon gonadotropins ini di dalamnya terdapat hormon-hormon FSH ataupun follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenohipofosa, yang mana hormon ini berperan untuk merangsang pembentukan ovum dan juga merangsang ovum ataupun follicle agar masak ataupun matang. Nah, follicle yang ada ataupun yang sedang berkembang ataupun yolk granul ini akan nantinya mengeluarkan estrogen. Nah, inilah estrogennya dikirim ke hati. Nah, estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK ataupun TK layer dan juga granul seluler yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana terbentuknya hormon steroid. Nah, di sini saya sudah ada buat skemanya. Hormon steroid itu terjadi pembentukannya pada sel granulosa dan juga TK layer tadi. Namun pertama kali terjadi yaitu pada sel granulosa. Nah, yaitu dimulai dari kolesterol ataupun kolesterol yang baik. Nah, kolesterol ini berperan penting dalam pembentukan hormon steroid ataupun hormon reproduksi. Di sini kolesterol akan diubah menjadi pregnenolone dan kemudian berubah lagi menjadi progesteron, dan kemudian berubah menjadi androstenedion. Nah, kemudian di sini pada androstenedion ini dia pindah ke sel sel TK ataupun TK layer, yang mana di sini komposisinya tetap sama, yaitu sudah pada androstenedion itu diubah menjadi testosteron, ataupun sebaliknya testosteron dapat berubah menjadi androstenedion. Kemudian testosteron ini berubah menjadi 17 beta estradiol dan kemudian berubah menjadi estron, dan juga sebaliknya.
Kemudian kita masuk ke sintesis dari albumin. Sebelum masuk ke sintesis albumin, saya akan menjelaskan apa itu albumin. Nah, albumin adalah salah satu struktur dari telur yang mana terdiri dari beberapa protein, yaitu contohnya seperti ovalbumin yaitu sebanyak 54%, ovaltransferan ataupun konalbumin 13%, kemudian ada ovomucin 11%, ovoglobulin ada 8%, lisosom ada 3,5%, kemudian ada ovomucin sebanyak 1,5 sampai 3%, dan terdapat juga beberapa protein yang levelnya sangat kecil, contohnya seperti avidin sebanyak 0,05%, flavoprotein sebanyak 0,8%, kemudian ada ovomakroglobulin sebanyak 0,5%, kemudian ada ovo inhibitor sebanyak 0,1 sampai 1,5%, kemudian ada ovo glikoprotein sebanyak 0,5 sampai 1%, dan ada papain inhibitor sebanyak 0,1%. Seperti yang kita ketahui, hormon-hormon steroid ini memiliki peran sangat penting di dalam sintesis protein, terutama pada ovida. Nah, albumin ini disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari ovida. Nah, di sini sudah ada saya gambarkan skemanya. Jadi, pada sintesis albumin ini, estrogen atau molekul yang larut dalam lipid melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, dan kemudian berubah menjadi kompleks reseptor, dan kemudian membentuk menjadi 5S ataupun kompleks reseptor estrogen aktif ataupun estropilin 2 yang membawa pesan kedua yang akan memasuki nukleus sel, yang ini kemudian berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu atau membentuk prekursor mRNA, yang kemudian mRNA ini ataupun messenger RNA keluar dari nukleus dan berinteraksi dengan liposom, yang kemudian akan berubah menjadi gualbumin dan protein telur khas lainnya yang ada pada telur. Kemudian kita masuk ke dalam sintesis dari karabang telur. Nah, beberapa peneliti dari yang saya cari melaporkan bahwa hormon steroid dan prolaktin ini terlibat dalam pembentukan karabang telur melalui proses yang sangat kompleks. Nah, hal tersebut ditandai dengan peningkatannya secara periodik hanya ketika di dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Nah, di sini kalsium binding protein berperan penting ataupun CABP telah diidentifikasi dari kelenjar, yaitu kelenjar karabang, dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Dan sini sudah ada saya buat skemanya. Nah, sintesis CABP ini oleh kelenjar karabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D3 dan juga hormon steroid, yaitu estrogen dan juga progesteron. Nah, pada plasma darah terdapat Ca++ dan juga HCO3 negatif ataupun HCO3-. Kemudian Ca++ ini ditranspor ataupun dikirimkan ke mukosa sel kelenjar karabang, yaitu Ca++. Dan di sini juga terdapat reaksi antara CO2 dengan H2O yang akan membentuk H2CO3 nantinya, yaitu pada mukosa sel kelenjar karabang. Nah, di sini H2CO3 ini akan diubah ataupun direaksikan nantinya akan menjadi HCO3- yang kemudian Ca++ dan HCO3- ini akan bertemu ataupun akan direaksikan di dalam cairan dalam kelenjar karabang yang akan berubah menjadi CaCO3 yang merupakan zat kapur dalam pembentukan karabang, yang ya salah satu komponen yang penting kan dalam pembentukan karabang adalah zat kapur. Nah, di sini pada saat reaksian ini terlepaslah satu H+, yang nantinya H+ ini dikembalikan ke mukosa sel kelenjar karabang, yang kemudian nantinya bereaksi lagi dan kembali kepada plasma darah membentuk 2H positif yang dibuffer oleh HCO3-. Mungkin sekian saja dari saya. Bila ada salah penyampaian informasi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi.